Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu hamdan syakirin adz-dzakirin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Waliyyus shalihin al-muttaqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواتي الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita melaksanakan salah satu dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita, yaitu sholat subuh yang kita laksanakan secara berjamaah. Semoga semua amal ibadah yang telah kita kerjakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di pertemuan ini insyaallah ta'ala, sebagaimana tadi disampaikan, kita akan bersama-sama sedikit mengulas tentang kehidupan rumah tangga. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, sudah seharusnya hubungan suami istri itu dibangun di atas kecintaan, kasih sayang, dan ketenangan. Karena itulah tujuan utama dari pernikahan. Maka tidak boleh salah satu pasangan, baik suami ataupun istri, melukai pasangannya. Dan tidak boleh salah satu pasangan, baik suami ataupun istri, melukai perasaan, menyakiti pasangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah ciptakan untuk kalian pasangan-pasangan dari jenis kalian sendiri, agar kalian cenderung kepadanya. Kemudian Allah jadikan ada kecintaan dan kasih sayang di antara kalian. Sungguh dalam yang demikian itu terdapat tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.
Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ada dua pilar utama yang merupakan kunci sukses kehidupan rumah tangga. Dan perlu untuk kita ingat, rumah tangga yang sukses itu bukan rumah tangga yang tidak pernah terpa masalah. Bukan rumah tangga yang nggak pernah ada problem di dalamnya. Karena sebagaimana disebutkan, tidak ada rumah tangga tanpa problema. Sekalipun rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada masalah yang terjadi. Namun rumah tangga yang sukses itu adalah rumah tangga yang ketika masalah datang, masing-masing dari suami dan istri itu mampu mengatasinya dengan baik. Mampu menyelesaikannya dengan baik. Sehingga masalah itu tidak semakin membesar. Masalah itu tidak kemudian menjadikan adanya kebencian antara suami dan istri. Masalah itu tidak kemudian justru masing-masing dari pasangan suami dan istri saling menyakiti. Dua pilar utama yang dimaksud adalah al-afu wat-tasamuh. Memaafkan dan mentolerir. Mengalah. Memaafkan dan mentolerir ini dua akhlak yang agung di dalam Islam. Yang kalau ada dalam diri seseorang, siapapun itu, mau dalam diri suami atau dalam diri istri, maka segala ganjalan yang ada di dalam hati itu akan hilang. Pikiran tenang, hati tentram, kehidupan stabil. Tapi kalau dua akhlak ini sudah tidak ada, tidak ditemukan baik pada suami ataupun pada istri, maka kehidupan rumah tangga keduanya tidak akan pernah stabil. Ingat, kehidupan rumah tangga yang stabil itu bukan stabil ekonominya saja, bukan. Kehidupan rumah tangga yang stabil itu adalah kehidupan rumah tangga kenyamanan, ketenangan. Dan itu yang dicari oleh semua orang. Itulah yang didamba-dambakan oleh semua orang. Makanya selalu bahasa yang dikemukakan itu adalah baiti jannati, baiti jannati. Rumahku adalah surga. Rumahku adalah surgaku. Itu bukan soal rumah yang besar, rumah yang mewah, rumah yang lengkap dengan perkakas rumah tangganya. Bukan soal itu. Tapi soal kenyamanan, soal ketenangan yang dirasakan oleh penghuninya, oleh suami dan istri. Sekali lagi, seandainya dua akhlak ini sudah tidak ada, tidak ditemukan, baik dalam diri suami ataupun dalam diri istri, maka kehidupan rumah tangga kedua tidak akan pernah stabil. Pikiran tidak tenang, hati tidak tentram. Bahkan ketika ada sedikit pertengkaran, bukan meredup pertengkaran itu, tetapi justru semakin meluas. Karena suami dan istri sama-sama ngotot, tidak mau ngalah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua dalam firman-Nya di Quran surat Al-Baqarah 237. Wa anta'afu aqrabu lit-taqwa.
kamu memaafkan, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini kata Allah. Ayat itu bicara soal hubungan rumah tangga, kehidupan suami dan istri. Ada kalimat wa anta'fu aqrabu littaqwa. Kamu memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, aqrabuhum littaqwa alladhi ya'fu. Yang paling dekat dari keduanya, dari suami dan istri kepada yang namanya ketakwaan adalah yang mampu memaafkan. Jangan pernah berpikir memaafkan dan mengalah adalah sebuah kekalahan. Jangan pernah berpikir mengalah dan memaafkan adalah sebuah kelemahan. Kehidupan rumah tangga itu bukan soal kalah dan menang. Kehidupan rumah tangga itu bukan soal siapa yang kuat, siapa yang lemah. Kehidupan rumah tangga itu adalah soal bagaimana suami dan istri itu bisa hidup berdampingan dengan nyaman, tentram, penuh kasih, penuh sayang. Itu. Dan di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga kan sudah menjelaskan bahwa di antara tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah al-kadziminal ghaidz wal 'afina 'anil nas, yang menahan emosinya, menahan amarahnya dan selalu memberi maaf. Tanda orang yang bertakwa. Sahabat Abu Darda datang mendekati istrinya Ummu Darda. Kemudian sahabat yang mulia ini mengatakan, "Idza qadibtu faradini." Seandainya aku marah, maafkanlah. "Wa idza qadibti faradituki." Dan seandainya engkau marah, aku akan memaafkan. "In lam nakun hakadza fama asra an naftar." Seandainya kita tidak seperti ini, maka akan cepat sekali kita berpisah. Sahabat didikan Rasulullah SAW hasil tarbiyah Rasulullah SAW. Kalau aku marah, maafkan aku. Kalau engkau marah, aku akan memaafkan. Kalau kita tidak seperti ini, tidak saling memaafkan, tidak saling mengalah, dalam waktu yang relatif singkat kita akan berpisah. Kita dalam kehidupan rumah tangga itu harus selalu positive thinking, berpikir positif. Cobalah berpikir kalau marah itu tanda cinta. Marah itu tidak selamanya tanda benci. Tapi saat kita marah, segeralah minta maaf. Tentu ketika menampakkan kemarahan kepada istrinya, ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginannya dari orang yang dicintainya. Maka mulai sekarang pikirlah kalau kemarahan itu adalah tanda cinta. Ya. Segera meminta maaf kepada istri, dan istri pun tidak perlu sungkan untuk menerima maafnya, karena maafnya suami adalah tanda cinta. Demikian sebaliknya, istri mungkin marah kepada suami karena satu dan lain hal. Berpikirlah bahwa marah itu adalah tanda cinta. Jadi segeralah istri meminta maaf kepada suaminya. Dan tidak perlu sungkan bagi suami untuk menerima maaf dari istri, dari orang yang dicintainya.
Ikhwatul kiram, rahimani wa rahimakumullah, memaafkan pasangan itu memiliki rasa, dan rasa takkan pernah berdusta. Ya. Ketika seorang istri dia melakukan kesalahan, ketika seorang istri kurang dalam memenuhi apa yang menjadi hak suaminya, ketika seorang istri terledor dalam 1-2 hal sehingga membuat tidak nyaman suaminya, lalu si istri itu datang kepada suaminya meminta maaf, kemudian suaminya memaafkannya, apa yang dirasa oleh si istri? Yang dirasa oleh si istri adalah ketenangan hati, ketentraman pikiran, senangnya luar biasa. Akan semakin cinta istri kepada suaminya. Ternyata kesalahanku dimaafkan. Ternyata suamiku seorang pemaaf. Semakin besar kecintaannya kepada suaminya. Dan suami harus sadar bahwa istrinya itu bukan bidadari. Istrinya itu adalah manusia biasa, sama seperti wanita pada umumnya yang disebutkan oleh Nabi SAW, naqis suatu aklin wa dinin, kurang akal, kurang agama. Ini yang harus selalu ada di benak kita. Istri kita bukan bidadari. Istri kita sama seperti wanita pada umumnya. Naqis suatu aklin wa dinin, kurang kurang agama. Wajar kalau seandainya ada suatu waktu dia melakukan kesalahan. Kita sebagai suami tidak boleh selalu menuntut supaya istri benar, supaya istri tidak salah. Kita sebagai suami tidak boleh menuntut kesempurnaan dari istri kita. Tidak ada satupun yang ingin berpisah dari suaminya. Karena kegagalan dalam kehidupan rumah tangga bagi seorang istri bukan hal yang remeh. Tidak mudah seorang istri untuk menikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat kalinya setelah yang pertama kalinya mengalami kegagalan. Beda dengan suami. Bagi istri tidak mudah. Dia akan memikirkan banyak hal. Dia sadar kalau dirinya lemah. Dia tidak ingin gagal dalam mendapatkan seorang pemimpin yang membimbing hidupnya. Itu istri. Dia ingin menjalani kehidupan rumah tangga yang nyaman, yang tentram. Baiti jannat, tapi dia sadar bahwa dirinya bukan bidadari. Dirinya lemah. Dirinya banyak kekurangan. Maka sebagai seorang suami harus bisa memaafkan. Memaafkan. Lapang dada. Mengalah. Jadilah pemimpin yang bijaksana. Jangan menjadi pemimpin yang kasar. Jangan menjadi pemimpin yang otoriter. Jadilah pemimpin yang lembut. Bukankah kita tahu Nabi SAW mengatakan ar-rifqu ma yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah. Kelembutan itu ketika ada dalam sesuatu maka akan senantiasa menghiasinya, menjadi indah, menawan, menari. Tapi saat dicabut dari sesuatu maka akan merusaknya. Lihat bagaimana kesabaran, lapang dadanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak marah. Beliau tidak pernah memukul istrinya. Membentak dengan kasar pun tidak. Rasul. Biarpun istrinya Aisyah radhiyallahu taala marah di depannya, sampai membanting wadah yang ada makanan, terus wadah itu